Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Hari ini kita akan belajar materi baru tentang taksiran bilangan. Jadi kita akan belajar tentang taksiran bilangan. Taksiran bilangan ini nama lainnya adalah pembulatan. Jadi ada 4 yang akan kalian pelajari, yaitu taksiran bilangan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Jadi untuk contoh yang pertama, ke satuan terdekat. Contohnya adalah misalkan ada bilangan 3245,7. Kita akan membulatkan ke satuan terdekat. Jadi kalian sebelum masuk ke pembulatan, kalian harus ingat dulu posisi-posisinya. Ini adalah satuan. Jadi kita akan membulatkan ke satuan terdekat. Bila kita akan membulatkan ke satuan terdekat, yang kita pandang adalah di sebelah kanan bilangan, yaitu 7. Jadi kalau misalkan angkanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, ini kita beri nama pembulatan ke atas. Sedangkan 1, 2, 3, 4 ini adalah pembulatan ke bawah. Jadi di sini angkanya adalah 7. 7 berarti pembulatan ke atas. Ya, 7 itu adalah pembulatan ke atas. Nih di sini kan, kita pembulatan ke atas. Jika pembulatan ke atas, maka satuan ini kalian tambahkan 1. Berarti menjadi 3246. Seperti itu. Jadi kalau taksirannya ke atas, satuannya kalian tambah 1. Kalau taksirannya ke bawah, satuannya tidak usah kalian tambah. Contohnya, bulatkan atau taksirlah ke satuan terdekat 4302,3. Nah, karena ini ke satuan terdekat berarti yang kita lihat adalah yang sebelah kanan satuan, yaitu angka 3. Angka 3 itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berarti ini satuan ini kita tidak usah tambah 1. Berarti jawabannya adalah 4302. Tetap 4302. Sekarang kita lanjut ke taksiran bilangan ke puluhan terdekat. Contohnya, taksirlah bilangan 2507 ke puluhan terdekat. Kalian ingat lagi, puluhan itu yang mana? Ya, puluhan di sini adalah angka 0. Berarti yang kita lihat adalah angka sebelum 0 atau di sebelah kanannya, yaitu angka 7. Yang bumela kotak ini adalah yang kalian amati. Sekarang lihat pembulatannya ke atas atau ke bawah? Angka 7 berarti ke atas. Itu berarti puluhannya kita tambah 1. Jadinya 2510. Dan di bawah ini jadi 0. Ini jadi 0, puluhan tambah 1. Contoh kedua. Taksirlah ke puluhan terdekat. 6.723.
kita kotakkan dulu yang kita amati. Karena ke puluhan terdekat berarti yang kita amati adalah satuannya. 3. Pembulatannya adalah ke bawah. Berarti puluhannya tidak usah kita tambah 1. Hasilnya 6.720. Jadi ini jadi 0. Yang ketiga adalah taksiran bilangan ke ratusan terdekat. Contohnya 2624. Kita taksir ke ratusan terdekat. Yang mana ratusan? Ya, ratusannya adalah angka 6. Berarti yang kita pandang atau kita amati adalah angka sebelum angka 6, atau di sebelah kanan angka 6, yaitu 2. Kita kotakkan dulu yang kita amati. 2 itu, lihat, ke atas atau ke bawah? Pembulatannya ke bawah. Berarti langsung tulis jadi di sini 0, di sini 0. 6 ya, tidak usah tambah 1. 2600. Untuk contoh yang kedua, taksirlah bilangan ini ke ratusan terdekat. Misalkan 3475. Berarti yang kita pandang itu adalah angka 7. 7 itu ke pembulatannya ke atas. Berarti di sini kita taruh 0, di bawah sini juga 0, dan ini tambah 1. 3500. Untuk taksiran bilangan ke ribuan terdekat. Misalkan 6520. Kita taksirkan ke ribuan terdekat. Kita harus tahu dulu ribuannya angka berapa? Ya, ribuannya adalah angka 6. Berarti yang kita pandang adalah sebelah kanan angka 6, yaitu 5. Kita kotakkan dulu yang kita pandang. 5 itu pembulatannya ke atas. Berarti ini berubah jadi 0, ini jadi 0, dan ini 0. Ini ditambah 1. Ingat, kalau pembulatan ke atas berarti ditambah 1. Jadinya 7.000. Itu contoh yang kedua. 8.354. Berarti yang kita pandang adalah angka 3. Kita kotakkan dulu yang kita pandang. Angka ini adalah angka 3. Berarti 3 itu pembulatannya ke bawah. Kita jadikan 0, 0, 0. Karena pembulatannya ke bawah berarti 8 tidak usah ditambah 1. Tetap 8.000. Untuk selanjutnya adalah taksiran hasil operasi hitung bilangan. Jadi ini adalah melibatkan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau ada soal seperti ini, taksirlah hasil dari 1278 ditambah 1322 ke puluhan terdekat. Hal pertama yang kalian lakukan adalah menaksir dulu 1278 ini ke puluhan terdekat. Kita taksir. Karena ke puluhan, puluhannya yang mana? 7. Berarti yang kita pandang adalah sebelahnya, sebelah kanannya. Kita kotakkan dulu yang kita pandang. 8 itu ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Kita ubah ini jadi 0 dulu, dan di sini kita tambah 1. Berarti 1278.
Sekarang kita bulatkan juga ke puluhan terdekat 1322. Kita kotakkan lagi yang kita pandang, yaitu angka 2. 2 itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah, berarti jadi 0. 1320. Karena ke bawah jadinya 2 ini kita tidak tambahkan 1 ya. Karena ke atas maka puluhannya kita tambahkan 1. Setelah itu baru bisa kita jumlahkan. 1280 ditambah 1320. Hasilnya adalah 2600 ya. Jadi kalau ada soal penaksiran seperti ini, kalian taksirkan dulu baru dioperasikan. Contoh soal yang kedua adalah taksirlah hasil dari 4378 dikurangi 1233 ke ratusan terdekat. Jadi taksirlah dulu ke ratusan, baru kalian kurangkan. 4378 kita taksirkan ke ratusan terdekat. Berarti yang kita pandang adalah sebelah kanan ratusan, yaitu angka 7. 7 itu ya pembulatannya ke atas, berarti jadinya 0, di sini 0, 3-nya kita tambah 1. Berarti 4400. Kemudian 1233-nya juga kita taksir ke ratusan terdekat. Kita kotakkan dulu yang kita pandang. 3 itu ke bawah, berarti jadi 0. Di sini jadi 0. 2-nya tidak usah ditambah 1 karena taksirannya ke bawah. 1200. Sekarang kita jumlahkan. 4400 ditambah 4400 dikurangi 1200. Hasilnya adalah 3200.